Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan renggang hingga muncul manuver pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi 3 kali kecewa dengan Megawati karena keinginannya tidak didukung atau dipenuhi. Padahal Jokowi mengabdi di PDIP sejak dia berhasil menjadi wali kota Solo. Nah, pemahaman saya ada keinginan-keinginan dari Presiden Jokowi yang tidak disepakati oleh Ibu Mega. Ari menduga keinginan pertama dan kedua Jokowi yaitu soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Sebelum pandemi COVID-19 merajalela di Indonesia, sejumlah aparat desa dan kepala desa bergerak ke Gelora Bung Karno yang mengusulkan agar masa menjabat presiden diperpanjang hingga 3 periode. Begitu pula ketika muncul usulan jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode karena pandemi COVID-19. Terkait wacana jabatan 3 periode ini, Jokowi berulang kali menyatakan menolaknya. Ia mengaku di hadapan publik bahwa tidak berminat menjabat 3 periode. Lagi pula, ide tersebut tidak diperbolehkan konstitusi. Sementara itu, permintaan ketiga Jokowi yang tidak dituruti oleh Megawati, yaitu menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Usulan itu kembali ditolak oleh Megawati. Permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar sehat, akal sehat dari seorang politisi yang paling senior ya, walaupun Bu Mega tidak pernah 2 kali menjadi presiden. Ia juga menyampaikan kemungkinan Jokowi membutuhkan kebanggaan politik yang tinggi dengan anggapan bahwa 80% masyarakat puas terhadap pemerintahan saat ini. Selain itu, ia menduga Presiden Jokowi terbuai dukungan para relawan yang membuatnya yakin mencalonkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Jokowi juga merestui putra bungsunya, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Soal rencana Kaisang semula menjadi wali kota wali kota Depok gitu ya, mau maju di Pilwali Depok, tiba-tiba dia tanda kutip gitu ya, mengakuisisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bayangkan itu jarang ya, ada di dunia 2 hari mendaftar berikut langsung menjadi ketua umum partai. Dan yang jelas PSI ini akan menjadi gerbong dari relawan-relawan sebagai wadah baru politik. Nah, itu yang menurut kacamata dari pengamat politik sangat susah memahami manuver-manuver yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Terlepas dari itu, Ari meyakini bahwa hubungan antara Megawati dan Jokowi masih baik-baik saja. Mega masih menganggap presiden ke-7 itu sebagai anaknya. Kemesraan hubungan antara Jokowi, Megawati, dan Ganjar pun terlihat dalam rapat kerja nasional PDIP pada awal Oktober 2023. Adapun Prabowo menyatakan menggandeng Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya pada Minggu 22 Oktober 2023. Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 terkait usia minimal calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. Berdasarkan putusan itu, Capres atau Cawapres boleh saja berusia di bawah 40 tahun. Asalkan memiliki pengalaman di jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP PDIP, Adian Apitupulu membeberkan asal-muasal persoalan Presiden Jokowi
dengan PDIP diduga disebabkan oleh hal sederhana. Menurut Adian, persoalan bermula dari PDIP yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia juga menegaskan bahwa PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Lah saya terus bilang, lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin, sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi, itu juga masuk loh urusannya. Kita tentu kemudian kadangkala suka galau. Kok di sebelah sana sepertinya lebih banyak partai-partai yang mendukung. Kok di sebelah sana sepertinya setiap pertemuan selalu ramai. Sebagai manusia kadang-kadang kita berpikir, apakah kalau kemudian kita tidak didukung kekuasaan, kita akan menang? Banyak sekali pikiran yang berkecamuk di pikiran. Saya pun berpikir seperti itu.